Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis perbandingan 4 metode algoritma di kasus TSP. Di sini saya Muhammad Riki Fadila dan rekan saya itu Farel Edric Kelvianto. Lanjut, untuk latar belakang dan tujuannya di sini latar belakangnya permasalahan traveling salesman problem atau TSP sering muncul dalam pengoptimalan rute. Contohnya seperti mencari rute terpendek untuk mengunjungi beberapa sekolah di Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan 4 metode TSP yaitu brute force, greedy, backtracking, dan divide and conquer untuk melihat efisiensi dan kualitas hasilnya. Untuk metodologi atau pendekatannya, data diambil dari OpenStreetMap menggunakan library OSMNX dengan bahasa Python, dihitung jarak antar sekolah lalu diterapkan 4 algoritma. Algoritmanya itu brute force itu untuk mencoba semua kemungkinan rute, greedy untuk memilih rute terdekat setiap langkah, backtracking itu untuk eksplorasi semua jalur dengan pemangkasan atau pruning, divide and conquer membagi rute jadi subrute kecil lalu digabung. Lalu hasilnya akan divisualisasikan dalam peta rute sekolah di Purwokerto. Nah, ini adalah visualisasi rute menggunakan algoritma brute force dan greedy TSP. Lanjut, ini rute ini untuk backtracking dan divide and conquer. Di sini terlihat brute force dan backtracking ini terlihat sama. Ya, lanjut aja. Untuk analisisnya di tabel 1 ini analisis kinerja metode. Di brute force ini waktu eksekusinya ini paling terlama yaitu 6 detikan dengan jarak total 21 meteran dengan efisiensi yang sangat rendah karena dia mencoba semua kemungkinan rute tapi kualitas solusinya tuh paling optimal. Lalu untuk greedy dia waktu eksekusinya terpendek yaitu 0,00132 tapi hasil rutenya tuh sangat panjang yaitu 24 meteran dengan efisiensi yang sangat tinggi tapi kualitas solusinya tuh hanya baik. Lalu ketiga itu backtracking waktu eksekusinya itu pendek juga lebih cepat daripada brute force yaitu 1,7 detikan dengan jarak total yang sama dengan brute force yaitu 21 meteran. Efisiensinya tuh sedang dan kualitas solusinya tuh optimal. Dan terakhir algoritma divide and conquer ini waktu eksekusinya nih cepat juga tapi nggak paling tercepat yaitu 0,00193 detikan dan jarak totalnya ini nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat yaitu 23 meteran. Lalu efisiensinya tuh tinggi dan kualitas solusinya tuh baik. Jadi ini metode ini menyeimbangkan antara kecepatan dan kualitas hasil untuk divide and conquer. Lanjut untuk analisis tabel 2 saya akan serahkan kepada rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjelaskan metodenya ya. Di sini tuh untuk brute force dengan kompleksitas ON faktorial, greedy dengan ON kuadrat, terus backtracking dengan ON faktorial dia setara dengan brute force, tapi dia diberikan eh, semacam pikiran ya, semacam inilah, ada thinkingnya lah. Divide and conquer, dia ON log n, dia paling ini ya. Terus paling cepat dan greedy itu sangat cepat untuk eksekusinya ya. Untuk solusi itu paling optimal itu brute force ya, paling akurat dan optimal kan dicoba satu-satu. Untuk jarak total
Itu lebih ke backtracking untuk minimumnya ya. Lanjut. Nah, untuk brute force ini matematikanya gambarannya untuk sederhananya tuh misalkan diberikan 2 plus n sama dengan 6. Ini kita tidak tahu tuh angkanya berapa. Lalu kita coba satu-satu. 2 ditambah satu sama dengan 5 otomatis salah. 2 tambah 2 sama dengan 5 ini ya harusnya. 5. Lalu 2 itu sama dengan salah. Untuk 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Nah, ini baru benar. Oke, lanjut. Nah, untuk greedy, ini permainnya sederhana banget. Pokoknya 6, dia cari 6.500 tapi dengan potongan yang paling minimal, paling minimum ya. Eh, dia potongannya tuh 5.000 ditambah 100.000 tambah 500. Dia kan otomatis kepecah banyak ya, jadinya 6.500. Lalu lanjut. Untuk penjelasan matematika di backtracking sederhana aja. Jadi itu dalam backtracking matematikanya dia cuma berpikir bagaimana caranya dia melalui beberapa jalur, tetapi tanpa adanya hambatan. Contohnya mencari labirin gitu, cari solusi di labirin gitu, atau sudoku dan masih banyak lagi lah. Lanjut untuk divide and conquer yang terakhir ya. Misalkan kalau namanya divide itu apapun kondisinya itu dibagi dua, entah itu hasilnya gimana ya. Lalu lebarnya itu ada lengthnya tuh berapa nih? 24, 68, 10, 12, 14, 16. Dia ada berapa nih? 7 ya, berapa nih? 10, 24, 9, 9. 9 di tengah ya. 9. Iya 9 benar, ada 9 di tengahnya 10 bagi 2 entah gimana hasilnya. Ini pasti condong ke kiri ya, 24, 68 sama dengan 20 dijumlahkan. Lalu untuk 10, 12, 14, 16 jumlahkan itu 52. Dan ini conquernya dia digabung di itu ya digabung lah. Lalu jadi 20 ditambah 52 sama dengan 72. Oke, lanjut. Untuk kesimpulannya dari hasil pengujian keempat metode yang kita miliki dan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya, brute force itu paling akurat tapi lambat. Kalau greedy itu cepat tapi hasilnya kurang optimal. Backtracking itu cukup efisien dalam memilih jalur, tetapi dia misi imbang lah, punya nilai yang optimal. Lalu divide and conquer tuh hasilnya hampir optimal dengan waktu yang paling cepat. Dia tuh paling bagus yang mungkin ya untuk data-data yang besar. Jadi untuk data yang besar tuh divide conquer yang menjadi pilihan terbaik karena dia imbang lah dari semuanya. Oke, lanjut. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oke.